يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات عليك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu ala khatamin nabiyyin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Dumateng para jamaah Jamiah Rawdatul Jannah yang saya muliakan, pertama kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, inayah dan hidayahnya kepada kita, sehingga dalam kesempatan yang berbahagia ini kita bisa hadir di majelis yang mulia dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya mudah-mudahan sholawat dan salam oleh Allah senantiasa dilimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah muslimat rahimakumullah, dalam kesempatan yang berbahagia ini kita akan pelajari keutamaan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi keutamaan umat Islam, supaya kita lebih mencintai Rasulullah, supaya kita lebih mencintai agama kita, yaitu agama Islam. Dalam sebuah hadis yang disabdakan oleh Al-Faqih Al-Abu Laith As-Samarqandi radhiyallahu anhu, haddatsani abi rahimahullahu ta'ala, haddatsana Abu Abdullah Muhammad ibnu Janah, haddatsana Abu Sa'id al-Imam, haddatsana Nasir an Abdi an Ubad bin Kathir an Maqatil bin Sulaiman radhiyallahu anhum anna Musa alaihi salatu wassalamu qala ya Rabbi inni ajidu fil alwahi ummatan hum asyafi'una wal mushfa'una faj'alhum ummatan qala hum ummatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ila akhiril hadis. Jadi kita ini adalah umat yang paling mulia, umat yang paling utama, dan umat terbaik yang pernah dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 110 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Al-ayah sadaqallahul azim, yang artinya kurang lebih, kuntum khaira ummatin, kalian semua wahai umat Islam itu sebaik-baik umat, ukhrijat linnas, yang pernah dikeluarkan oleh Allah, yang pernah dikeluarkan untuk manusia. Apa fungsinya? Yang tugasnya adalah ta'muruna bil ma'ruf, memerintah kepada kebaikan, wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah keburukan atau kemungkaran, dan semua beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiga ciri ini yang hendaknya dimiliki oleh umat Islam sebagai umat yang terbaik, yaitu ciri-cirinya yang pertama adalah ta'muruna bil ma'ruf. Kita hendaknya senang mengajak, memerintah kepada kebaikan. Jadi anune dewe. Jadi misalnya nureken,
misalnya apa nureken itu? Nureken ya gak ngereken. Aku sak keluargaku, awakmu sak keluargamu. Wis masih kon ya apa ae gak ngereken. Sing penting aku mbek keluarga. Itu juga boleh, tapi dalam tanda kutip di dalam kebaikan. Kalau memang kita cinta kasih kepada sesama, utamanya sesama muslim, maka kita harus mengajak kepada saudara kita itu biar sama-sama mendapat kebaikan, melakukan kebaikan sehingga dapat keselamatan dunia dan akhirat. Karena orang yang mencintai lahir batin itu, mengasihi sayangi lahir batin itu, otomatis tidak rela kalau ada saudaranya itu yang tidak mendapatkan kebaikan seperti kita. Tidak rela kalau ada saudara kita itu yang masuk ke jurang neraka. Otomatis seperti itu. Nah, maka bentuk kasih sayang kita kepada mereka itu diantaranya yang pertama adalah mengajak kepada kebaikan. Itu yang pertama. Yang kedua, watanhauna 'anil munkar. Ini ciri yang kedua. Mencegah kemungkaran atau perbuatan-perbuatan yang bernilai dosa. Kalau kita cinta kasih yang murni, yang tulus kepada saudara kita, ya, dalam hal ini adalah saudara sesama muslim, otomatis kita tidak rela apabila melihat saudara kita nanti itu terjerumus ke jurang neraka. Nah, karena kasih sayang kita itulah kita berusaha untuk mencegah mereka meninggalkan perbuatan-perbuatan yang telah dilarang oleh Allah. Apapun itu jenisnya, termasuk gak sholat, diajak, ayo sholat. Gak ngaji, diajak, ayo ngaji. Terus mari ngombe minum-minuman keras, ojo sampai ngombe minuman keras atau obat-obat yang terlarang. Di saat berjudi kita ingatkan, kita larang ojo judi. Nah, gitu. Termasuk sabung ayam, ojo sampai sabung ayam. Nanti kamu di akhirat akan diadu oleh Allah sebagaimana kamu mengadu ayam itu. Nah, seperti itu. Atau yang lainnya, perbuatan yang berdosa kita larang. Itu sebagai bentuk kasih sayang kita kepada mereka. Tetapi kadang-kadang salah paham, dikira ini kita benci kepada mereka. Tidak sama sekali. Kalau orang itu orang beriman, maka tidak akan pernah punya rasa benci kepada siapapun, apalagi kepada umat, sama-sama umat Islam. Kepada selain umat Islam, siapapun manusia namanya, apapun agamanya, suku dan bangsa atau negaranya, bagaimana bentuk rupanya, apakah mereka itu seorang pejabat atau orang rakyat jelata, kita sama, tidak boleh membenci kepada mereka, kecuali orang itu melawan kita yang membahayakan diri kita, kecuali menentang agama, baru kita perangi. Nah itu. Nah ini kan nahi mungkar, mencegah kemungkaran. Ini mencegah kemungkaran. Ini ciri yang kedua. Yang ketiga adalah beriman kepada Allah. Ini landasan kita semuanya untuk melakukan kebaikan yang nanti kebaikan itu pasti dinilai oleh Allah. Dasarnya adalah iman. Jadi iman, percaya kepada Allah, kepada Rasulullah, ya, kepada malaikat, kepada ya yang di rukun iman itu antum mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qadari khairihi wa syarrihi. Itu diantaranya rukun iman. Percaya kepada keenam-enamnya itu, yakin seyakin-yakinnya. Itu adalah ciri umat Islam, makanya dikatakan sebagai umat yang terbaik. Dikatakan sebagai umat yang terbaik. Nah, sekarang kita bahas tentang keutamaan umat Islam. Jadi kita bahas tentang keutamaan umat Islam. Suatu ketika Sayyidina Musa alaihi salatu wassalam ini mengadu kepada Allah, ya, mengadu kepada Allah. Beliau berkata seperti ini, ya Rabbi,
Inni ajidu fil alwahi ummatan hum asyafi'un wal musfa'un faj'alhum ummati qalahum ummatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, Nabi Musa mengadu kepada Allah, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku telah temukan di dalam sabak-sabak atau papan-papan yang tertulis ayatmu, yaitu sekelompok umat yang mereka itu nanti bisa memberi pertolongan kepada yang lain, dan yang lain bisa diberi pertolongan. Maka jadikanlah mereka itu menjadi umatku. Nah, Allah menjawab. Bagaimana? Qala hum ummatu Muhammadin. Itu sudah nantinya menjadi umatnya Nabi Muhammad. Tidak bisa mereka kamu minta untuk menjadi umatmu, tidak bisa. Itulah keutamaan umat akhir zaman, umat Rasul yang terakhir, yaitu umatnya Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita semua. Amin. Allahumma amin. Bagaimana syafaat ini? Ya, pertolongan nanti. Jadi Nabi Muhammad nanti di padang mahsyar, di saat manusia semuanya kelaparan, semuanya haus, dahaga, kemudian matahari sangat dekat sekali, tergantung amal orang-orang yang beramal waktu di dunia, bagaimana amalnya, baik apa jelek, seperti itu. Ada yang satu tumit, ada yang di atas tumit, ada yang satu lutut, ada yang sampai di bawah, bahkan ada yang sampai tenggelam dengan peluhnya atau keringatnya, dan bahkan ada yang tidak sama sekali kena sinar matahari. Kenapa? Yaitu di lindungan Allah. Jadi ada yang mendapatkan naungan dari Allah di hari yang pada waktu itu tidak ada naungan sama sekali kecuali naungan Allah. Kapan? Yaitu di padang mahsyar itu. Yaitu, maka disitulah orang itu sama butuh sekali dengan syafaat Rasulullah, butuh sekali dengan pertolongan Rasulullah. Lah kita sebagai umat Islam nanti yang paling berhak mendapatkan pertolongan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini alhamdulillah. Jadi kalau jenengan ditakdir menjadi umat Islam, maka harus bersyukur kepada Allah. Yang selanjutnya, qala ya Rabbi ajidu fi alwahi ummatan kafaratu khotoyahum as-salawatul khamsu faj'alhum ummati qala hum ummatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, keutamaan umat Islam atau umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa untuk menghapus dosa-dosanya, khususnya dosa-dosa kecil itu dengan sholat 5 waktu. Makanya 5 waktu ini tidak bisa ditawar-tawar. Jadi kalau kita bicara masalah akhlak, bicara masalah muamalah, bicara masalah bagaimana kita harusnya tingkah laku dengan baik, itu sudah tidak membicarakan sholat. Karena sholat itu sudah bukan bukan barang yang harus ditawar, harus diterima, harus dilakukan, tidak bisa disemayani, tidak bisa ditawar. Kapanpun, dimanapun, selama kita masih bisa menghirup, selama hayat masih di kandung badan, maka sholat tidak bisa ditinggalkan. Ini jadi untuk menghapus dosa-dosa kita, khususnya dosa-dosa kecil itu dengan sholat. Digambarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa masalus salawatil khamsi ka mathalin nahri ala babi ahadikum. Perumpamaan sholat 5 waktu itu bagaikan sungai yang ada di depan rumahmu, yang mengalir dengan deras. Jadi yang mengalir dengan deras, dan kalian semuanya taghtasiluna fihi khamsa marratin fi kulli yaumin. Kalian mandi di sungai itu 5 kali sehari. Nah, itu apakah masih ada debu? Otomatis tidak ada. Kalau kita sholat misalnya ini sholat maghrib tadi,
ini dosa-dosa kecil kita itu insya Allah sudah hilang, bersih semua. Kemudian mungkin antara sholat maghrib sama isya, nah, mulai kayak mana? Lek ono masjid sih mending. Engko masih ono masjid ngomong sih enggak kena. Nah itu dosa maneh. Engko mulai ndelok TV, lihat TV ini gak patik tepak sing didelok. Kan ngoten komen sing komen iki ngilokno wonge. Wis pokoknya komen yang sebetulnya tidak boleh dikomen. Komen boleh saja. Jadi untuk memberikan pelajaran kepada yang menonton, anak-anak atau yang ada di situ menonton yang seharusnya tidak ditonton tapi ditonton, maka kita komeni, kita betulkan. Kalau tidak begitu, kalau tidak perlu dikomeni, ya diam, dilihat. Nah, itu seperti itu. Belum tentu sampai di situ. Ada kalanya habis sholat maghrib melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah atau melakukan dosa-dosa meskipun dosa kecil. Maka di saat adzan dikumandangkan, kita hadir ke masjid untuk sholat isya. Lah, setelah sholat isya itu atau dengan wudhu atau sholat isya, maka dosa kita dihapus oleh Allah. Bahkan dengan langkah kaki kita menuju majelis taklim ini, satu langkah dihapus, tiap langkah dihapus. Ya, jadi man naqala ila majlisil ilmi ghufira lahu qabla ayaqtua. Siapa yang melangkahkan kaki ke majelis ilmu, maka akan diampuni dosa-dosa kecilnya sebelum melangkah. Man yamshi ilal masajid fiddulam, maka akan yudhilluhullahu yamal qiyamati fi dhillillahi yamana dhilla illa dhilluh. Orang yang melangkahkan kakinya ke masjid, maka nanti di akhirat akan diberi naungan di saat hari. Di situ tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Sama juga ada hadis yang maknanya siapapun yang melangkahkan kakinya ke masjid, maka setiap langkah akan dihapus dosa-dosa kecilnya. Setelah masuk ke masjid, dimintakan ampun oleh para malaikat. Lek sing jalukno sepuro iku malaikat, insya Allah mesti dikabulno. Siji lek sing jalukno sepuro kita sendiri atau apa? Ya orang-orang semacam kita itu masih tanda tanya. Ya. Di sepuro apa enggak? Ya napa? Nah, niku. Setelah sholat isya, nanti antara isya sama subuh mungkin ada dosa, maka dihapus dengan sholat subuh. Otomatis kalau kita ajak melakukan sholat 5 waktu, dosa-dosa kecil tidak akan ada. Kecuali kalau kita melakukan dosa besar, maka ada tobat khusus di malam hari, sholat 2 rakaat, sholat tahajud atau sholat yang lain, kemudian diberikan istighfar yang banyak, membaca istighfar yang banyak, membaca sholawat kepada Rasulullah SAW, membaca tasbih dan sebagainya, memohon ampun kepada Allah atas dosa besar yang kita lakukan. Kalau tidak melakukan dosa besar, insya Allah kita tidak punya dosa. Apa kuncinya? Adalah dengan sholat 5 waktu. Inilah yang kedua, keutamaan yang kedua dari umat Islam. Kenapa demikian? Orang dulu, orang atau umat Bani Israel itu kalau melakukan dosa, dosanya akan di sore hari itu dicatat di depan rumah dan balasannya akan dibalas ya di dunia ini. Bahkan saat itu atau tidak jauh dari hari itu akan dibalas. Nah itu ya termasuk yang di Al-Quran umatnya Nabi Musa jadi membunuh dirinya sendiri karena melakukan dosa, disuruh oleh Allah untuk membunuh dirinya sendiri. Nah itu, nah seperti itu. Kalau kita kan enggak, jadi padahal akeh dosane, koyok gak akeh dosane ditutupi ambek Gusti Allah. Jadi diketokno gantenge, ya kudungan wis ketok koyo wong alimah ya bisa ngono dibuka ya ke alimat alamat wis dibuka alamat ngono ya. Jadi nah carane yo nopo sampean sing sregep jamaah
mek ikut tok kuncine. Sampai lek salat dhewe nggih ndek omah wis masih bismillahirrahmanirrahim. Dikusuk-kusukno durung mesti khusyuk. Walai Allah Akbar sampai salam aduh wis. Apa maneh Supia. Wis eling ka eling di omah tok wis. Eling di kono-kono dinan eling kabeh. Iku gambarane kan wakile. Kan ketuanya kan Supia di sini. Nah, yang lainnya ya tidak jauh dari itu ya seperti itu lah. Wis kula jenengan ngakoni salate gambarane salat iku ya apa. Maka lek jamaah niku gandol. Sampeyan gandol urunan khusyuk. Urunan khusyuk krana gambarane salat iku kaya seperti orang. Anggota tubuhnya orang dari kaki sampai kepala ini gambaran salat. Maka saling membentuk, ada yang bentuk yang utama kepala dan aksesorisnya rambut apapun sampai ke kaki, ada yang bentuk tangannya, ada yang bentuk telinganya, jari jemarinya, rambutnya, jari-jari kakinya, lengkap sampai menjadi manusia utuh. Itu adalah gambaran sholat yang utuh, yang khusyuk. Nah, kalau kita berjamaah yaitu tadi saling membantu. Ono sing khusyuk, takbire khusyuk, iftitahe khusyuk, fatihah khusyuk, surat-suratane khusyuk, ruku kita terus sampai salam khusyuk, saling membantu. Akhirnya menjadi manusia yang utuh, menjadi sholat yang utuh, yang sempurna, yang khusyuk. Nah, terus di samping itu pahalanya pitu likur niku pinten? Pitu kali napa loro kali pitu. Pitu likur timbange siji. Kadang siji gak jangkep. Kait Allahu Akbar glodak madu apa iki. Dipangan kok kucing. Nggo ono Allahu Akbar gebluk madu anak tiba lah itu. Itu yang menjadikan kita ndak khusyuk. Kalau di masjid insya Allah karena barokahnya masjid, barokahnya musola, sehingga lebih mudah untuk khusyuk. Jadi yang kedua, keutamaan umat Islam untuk menghapus dosa itu sangat mudah sekali, yaitu dengan sholat lima waktu. Kemudian yang ketiga, qala ya Rabbi ajidu fil alwahi ummatan yaqtuluna ahlad dalalah hatta annahum yaqtuluna al-a'warad dajjal faj'alhum ummati hum ummatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, Nabi Musa menemukan suatu catatan di papan-papan atau di sabak ya. Di sabak yaitu ayat Allah yang mengatakan umat Islam, jadi suatu umat yang berperang melawan ahli kebatilan, ahli yang tersesat, kelompok orang yang tersesat, bahkan sampai mereka itu memerangi orang-orang yang tingkah lakunya seperti Dajjal, atau bahkan insya Allah di akhir zaman nanti umat Islam akan mengalahkan kesesatan Dajjal. Nah, yang dibawa pimpinan Imam Mahdi bersama Nabiullah Isa alaihi salam. Nah ini, jadi seperti itu. Makanya kita latih tadi, yaitu yujahiduna fi sabilillah atau tanhauna 'anil munkar, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, itu termasuk ini. Jadi memerangi orang-orang yang sesat. Nah, kenapa? Di antaranya orang-orang yang sesat itu, di samping kalau orang-orang Islam yang tidak melakukan sholat, ya tidak melakukan kewajibannya atau melakukan dosa sebaliknya, yaitu dikatakan menurut jumhur ulama namanya orang fasik. Orang fasik itu orang yang tidak melakukan kewajibannya, tidak meninggalkan larangan Allah, itu orang fasik. Tetapi aliran sesat atau kelompok sesat ini bukan orang Islam, juga bukan orang kafir, tetapi orang yang keyakinannya itu tidak sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa diantaranya? Misalnya, jadi kebatinan, aliran kepercayaan. Ada di daerah sekitar kita, kalau di sini alhamdulillah mudah-mudahan tidak ada.
Ya, di daerah lain itu ada yang seperti itu, misalnya waktu zuhur terdengar adzan, selesai adzan langsung ya tidak pakai wudhu sudah menempel di bawah pohon atau diam di mana begitu menghadap ke kiblat, langsung diam ingat kepada Allah, itu dikatakan sudah sholat. Nah, itu termasuk kebatinan ya, atau bukan kebatinan tapi yang sesat ya. Kemudian yang lebih sesat lagi misalnya Ahmadiyah, itu ya termasuk sesat. Bagaimana mereka mengatakan bahwa Imam Mirza Ghulam Ahmad itu nabi dan rasul akhir zaman, tetapi tidak membawa risalah baru, meneruskan risalahnya Nabi Muhammad SAW. Padahal di hadis dengan jelas ya, la nabiyya ba'da, ya, tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW, tidak ada lagi. Maka mereka menganggap Mirza Ghulam Ahmad ini sebagai nabi. Nah, itu termasuk sesat. Kemudian misalnya Syiah. Nah, ini Syiah mengaku katanya punya Quran yang masih tersembunyi di bawah imam yang ke-12, di bawah bersembunyi sampai detik ini. Kemudian mereka juga menggunakan rujukan kitab, bukan kitab yang dipakai ulama, jumhur ulama yang seperti kita anut ini ya, Bukhari, Muslim, itu tidak dipakai sama sekali. Pakai kitab lah lain yang dikenal dengan Al-Kafi dan lain-lainnya. Nah, itu termasuk yang sesat. Betul, bicaranya memang mengaku Islam, tetapi pada hakikatnya di dalamnya banyak sekali yang bertentangan dengan ajaran Islam. Bahkan mengatakan para sahabat itu termasuk pencuri khilafah dan sebagainya. Nah, itu termasuk ajaran-ajaran yang sesat. Maka kita umat Islam, yaitu tadi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, termasuk yaqtuluna ahlat dhalalah, itu memerangi orang yang ahli dhalalah atau kesesatan. Nah, itu pahalanya luar biasa. Yang keempat, qala ya rabbi ajitu fil alwahi ummatan taharatuhum bil ma'i wat turab faj'alhum ummati, qala hum ummatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa dawuh, Gusti kula nemu ten nggone papan-papan tulisan utai ayat wahyu panjenengan ingkang memberi pelajaran suatu umat ya. Dan beriku tertulis bahwa ada suatu umat yang bersucinya itu cukup menggunakan air dan debu. Nah, ini kalau yang lain mungkin pakai air. Yang mengatakan pakai debu itu umat-umat terdahulu tidak ada. Tetapi atas kemurahan Allah, atas rahmatnya Allah, rahmatnya Islam, kita diberi kemudahan. Satu, kalau di suatu tempat kita tidak menemukan air, maka boleh bertayamum dengan menggunakan debu. Kalau tubuh kita ini tidak boleh terkena air dikarenakan sakit, maka kita diperbolehkan tayamum dengan menggunakan debu. Itu semuanya adalah rukhsah atau keringanan dari Allah, sedekah dari Allah, dan bentuk keistimewaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya napa? Mbok nanti ya tayamum. Bawa atau Ya cok sampai kan niku kan. Jadi lek sehat-sehat normal. Lek normal ya gak oleh. Ya, kalau normal ndak boleh kita tayamum. Keadaan ndak normal, sakit, ndak ada air. Jadi keadaan darurat. Debu. Ditembok. Ini yes, kita anggap ada debu gitu. Karena kan kadang ada debu tapi tidak kelihatan. Pokoknya yang terbuka ini kita anggap ada debu. Di pesawat aja kan tambah tidak ada apa-apa kayaknya. Tapi kita berhusnudon
maka seperti seolah-olah ada debu. Bukan seolah-olah, mungkin ya juga ada debu meskipun satu butir, 2 butir ya seperti itu. Nah, itu. Ini kemudahan atau keutamaan umat Islam, ya. Ini suatu rukhsah, keringanan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Yang kelima, keutamaan yang kelima, qala ya rabbi ajitu fi alwahi ummatan ya'khuduna shadaqati wa yakulunaha wa kana al-awwaluna yuhrikunaha binnar faj'alhum ummati qala hum ummatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, Nabi Musa berkata, saya temukan umat yang umat itu mengambil sedekah, boleh menerima sedekah, boleh mengambil sedekah atau zakat, dan boleh dimakan. Tetapi umat yang sebelumnya, yang namanya sedekah itu merupakan persembahan. Apa? Ya, seperti misalnya orang non-muslim zaman dulu, kakek nenek moyang kita itu kan orang Buddha, orang Hindu. Biasanya kan ada persembahan. Misalnya contoh sampai detik ini di Tengger. Nah, itu setiap acara kasodo itu mereka melempar ayam, melempar kepala kerbau, kepala kambing, atau melempar hasil pertanian, semua macam-macam dilempar ke kawah Bromo dengan alasan, yaitu dengan dasar untuk persembahan atau disebut syukur kepada Sang Yang Widi atau yang membuat alam ini. Nah, itu salah satu persembahan di zaman dulu itu sebetulnya orang-orang jahiliyah atau umat lain sebelum kita itu seperti itu. Jadi kalau mereka menerima sedekah itu tidak boleh dimakan, tetapi dibakar. Yuhrikunaha binar. Nah, makanya Nabi Musa ingin seperti umat Islam ini dijadikan umatnya Nabi Musa. Tapi sudah dipilih oleh Allah untuk menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini lebih utama lagi. Qala ya rabbi ajitu fil alwahi ummatan idza hamma ahaduhum bihasanatin falam ya'malha kutibat lahu hasanatan wahidatan wa idza amilaha kutibat lahu asyra amsalha ila 700 dhifin fasa'idan wa idza hamma ahaduhum bisayyi'atin lam yuktab alaihi syai'un wa idza amilaha kutibat alaihi sayyi'atan wahidatan faj'alhum ummati qala hum ummatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang keenam, keutamaan yang keenam, Nabi Musa niki ngungel Gusti Allah. Duh pangeran kula niki enten umat niku ketika ingin melakukan kebaikan, padahal mereka belum melakukan, sudah dicatat satu kebaikan. Jadi ingin melakukan satu kebaikan, belum dilakukan, sudah dicatat satu kebaikan pahalanya. Nah, misalnya sekarang sampean wis duwe kentek mangkor ini, tapi gak kasih toto gini, itu dicatat satu kebaikan dari Supiah Ketun. Aku mau karene aku bisa niate wis mulai esuk ya. Misale niku lah. Jadi niat niat melakukan kebaikan, sebelum melakukan sudah tidak sampai jadi melakukan, maka sudah dicatat satu kebaikan. Wa in amilaha kutibat lahu asyra amsalha ila 700 dhifin. Kalau melakukan kebaikan yang diniati tadi, maka dicatat 10 sampai 700 kali lipat. Nah, fasoidan sampai ke atas, tidak terbatas, tergantung Allah dan tergantung kadar keimanan kita, kadar niat kita itu tadi. Bagaimana kadar amal kita itu, bagaimana keikhlasannya itu dinilai oleh Allah. Nah, itu enak napa mboten. Nah, umat lain siji nggih siji sing ngene. Ngoten ya. Siji nggih siji. Lah kula jenengan melakukan satu kebaikan dibalas 10 sampai
700 bahkan sampai lebih dari itu, luar biasa. Sampai mriki pisan ini dicatat 10. Lek tambah anu ikhlas sampai 700. Sampai mrene pisan koyo mrene ping 700. Nah, mangane niate ditoto ya. Ngoten. Ini ae. Nanti timbange mek niat tok atau mek situk. Oh, 700 Rene ae. Kamu situ 700 ben lewer. Wis akeh wis sampai 700. Atau 700 wingi aku wis ping 700. Wis akeh. Kemudian wa idza hamaduhum bisayiatin lam yuktab alai syai'un. Wa idza amilaha kutibat alaihi sayiatan wahidatan. Nah, ketika ingin melakukan keburukan tapi belum sampai dilakukan, maka tidak dicatat apa-apa. Tidak dicatat apa-apa, seperti tidak melakukan apa-apa dan memang belum melakukan, seperti tidak ada keinginan untuk melakukan kejelekan. Tetapi ketika melakukan kejelekan itu hanya dibalas dengan satu kejelekan. Ini keutamaan umat Islam. Yang ketujuh, keutamaan umat Islam yaitu qala Musa alaihi salatu wassalam, ya Rabbi ajidu fil alwahi ummatan yadkhulul jannata minhum sab'una alfan bighairi hisabin faj'alhum ummati. Qala hum ummatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa niki sambat utmoaken umat sing umat niku mlebet swarga tanpa hisab. Ya, berapa banyaknya? Yaitu 70.000 orang. Di dalam hadis yang sahih niki uktitu sab'ina alfan yadkhulunal jannata bighairi hisab. Saya diberi 70.000 dari umatku itu masuk surga tanpa hisab. Ya, tanpa hisab. Kemudian para sahabat menyuruh Rasulullah untuk meminta tambahan. Fa'astazidtu Rabbi fazadani Rabbi. Maka saya minta tambahan kepada Allah dan Allah menambahku. Ala kulli wahidin bisa ba'ina alfan. Setiap satu orang bisa menolong 70.000 orang. Nah, maka 70.000 kali 70.000 itu kalikan sendiri. Dan ini bukan angka pasti, angka majazi. Artinya apa? Bisa lebih dari itu. Jadi lebih banyak yang nanti akan mendapatkan pertolongan, masuk surga tanpa hisab loh ini. Jadi luar biasa. Ya napa masuk surga tanpa hisab niku? Nggih, mulai awal al-qabru awalu manazilil akhirah. Faman naja minhu fama ba'dahu aisara minhu, faman lam yanju minhu fama ba'dahu asyaddu minhu. Kubur ini adalah rumah atau tempat tinggal yang pertama kali di akhirat, untuk menuju akhirat. Barang siapa yang selamat dari azab kubur, maka selanjutnya lebih mudah. Dan barang siapa yang tidak selamat dari azab kubur, maka setelahnya lebih dalam. Itu maksudnya kita tanpa hisab, ya itu tadi. Tanpa ditanya sudah langsung menuju ke surga. Nah, luar biasa. Satu orang ya bisa menolong 70.000 orang. Ya, jadi 70.000 orang per orangnya bisa menolong 70.000 orang untuk diajak masuk surga tanpa hisab. Siapa mereka? Ya para ulama otomatis yang punya izin ya dari Allah untuk menolong, untuk menjadi penolong ya saudara-saudara muslim mukminnya, ya orang-orang mereka itu. Satu orang bisa menolong 70.000 orang. Nah, mudah-mudahan kita yang hadir ini termasuk orang yang mendapat pertolongan, ya, termasuk di dalam 70.000 orang itu tadi. Syukur juga ada yang bisa menolong 70.000 orang yang lainnya. Nah, seperti itu.
Ini umat Islam. Di umat lain udah ada. Dan yang selanjutnya, qala ya Rabbi ajitu fil alwahi ummatan hum khairul umam ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar faj'alhum ummati qala hum ummatu Muhammadin. Ini termasuk yang ke-8 ini. Umat terbaik, terakhir ya. Umat nama terbaik ya. Umat khairul umam. Jadi umat terbaik. Yang cirinya seperti tadi. Jadi memerintah kebaikan, mencegah kemungkaran, dan didasari dengan keimanan. Nah, ini keutamaan umat Islam. Yang selanjutnya, yang ke-9, ya Rabbi ajitu fil alwahi ummatan hum al-akhiruna hum as-sabiquna yaumil qiyamah faj'alhum ummati qala hum ummatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Saya temukan umat ya Allah, yang umat itu datangnya belakangan. Jadi umat akhir zaman siapa? Tidak ada lagi kecuali umat Islam. Tapi mereka as-sabiquna masuk surganya lebih dahulu. Masya Allah. Surga itu tidak dibuka kecuali setelah Nabi Muhammad masuk. Setelah itu umatnya. Setelah itu umat-umat yang lain. Kita belakangan. Tapi masuknya ke surga itu apa? Paling awal. Melihat ya catatan-catatan wahyu Allah di papan-papan yang seperti ini yang telah dibaca, ya di sabak-sabak yang telah dibaca oleh Nabi Musa alaihissalam seperti itu, maka Nabi Musa sampai hatta ka'annahu tamanna Musa alaihi salatu wassalam ayyakuna min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa sangat-sangat ingin ya, sangat-sangat ingin menjadi umatnya Nabi Muhammad. Ini loh, Nabi Rasul termasuk ulul azmi. Nabi Musa nih termasuk Rasul yang utama dari 5 Rasul ulul azmi, termasuk yang juga Rasul pilihan, Rasul yang lebih ya dari tingkatannya. Ini ingin menjadi umatnya Nabi Muhammad. Mosok sampean gak seneng wis didadekno ngene iki. Napa? Ya napa? Mosok gak seneng wis didadekno umat Islam ngeten iki. Nggih. Ya napa? Seneng. Seneng niku kudu dibarengi dibuktekno seneng sholat, seneng maca Quran, seneng maca sholawat. Gak seneng napa? Sonjo diri. Gak seneng. Sonjo le ana perlune gak apa-apa, jenenge wong bermasyarakat. Syukur gak metani syukur gak menyebar hoax, menyebar gosip. Kas itik tak tombol iki. Kok wis krungu apa? Iku lho sing garai ini. Rasulullah melarang sing ngoten niku. Jadi buktine cinta kula ten Kanjeng Nabi, cinta panjenengan ten Kanjeng Nabi, sing paling utama niku salat. Mari ngoten maca Quran, sing kuwatah maca sholawat. Jenengan lek maca sholawat ojo ndek tibaan tok. Ojo ndek perjanjian tok, ojo ndek tahlilan tok, maca Quran ya ojo maca Yasin tok, lek ndek acara jamiah Yasinan tok, ndek griya nggih kudu maca Qurane diteres, sistemenan, man kudu diteres Qurane niku, nggih ya, ya napa? Pun ngoten napa boten dereng? Kadang-kadang sambatan. Nggih boten ya menten, ya napa ngoten milih. Ya kan ngoten nggih digoleki senggange, Mas ya gak sarai separuh utawa seperapate minimal ngodik Quran. Wah, engko aku tak ngodik. Ya ngodik Quran aku engko dino ping 4 ya iso.
Diotik tok marino wis jarine mas keterangane. Sing ngotek. Nah, itu ya. Jadi ya seperti itulah kalau kita menyatakan cinta kepada Rasulullah SAW, memperbanyak maca sholawat dimanapun, kapanpun. Bagaimana ya yang pendek-pendek aja, sholawat Jibril, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad. Misalnya sampai enten pundi sampai meneng, sampai nyambut gawe apa lah pokoknya niku ten jerone ati Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad. Soalnya sholawat niki tidak ada pantangannya dimanapun, kapanpun, dalam keadaan suci atau mungkin tidak punya wudhu, ya kita punya hadas, kita membaca sholawat kita ini akan diterima oleh Allah, disampaikan kepada Rasulullah. Itu enaknya, diantara keutamaannya juga. Nah ini niki Nabi Musa kepingin ya asli ngoten ngiri, bukan iri, ngiri ten kula jenengan. Ngoten saking gampangi nanti di akhirat mendapatkan surganya Allah. Yang selanjutnya satu saja. Niki Nabi Adam alaihi salam niku suatu ketika piyambake niki dangu, artinya dangu niku ngomong. Iya. Wa dzukira anna Adam alaihi salatu wassalamu qala innallaha ta'ala a'ta ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam arba'a karamatin ma a'taniha. Nah, sak temene Allah iku ngekei 4 keutamaan, 4 kemuliaan nang umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Napa? Ahadua, salah sijine keutamaan iku anna qabula taubati kana bi Makkah wa ummatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yatubuna fi kulli makanin fayataqabbalallahu taubatahum. Yang pertama, kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada umat Islam yaitu kata Adam, tobatku tidak diterima oleh Allah kecuali di Mekah. Tobat di lain tempat tidak diterima. Itu loh. Diterima itu dengan syarat tobatnya di Mekah. Nah, ini sedikit bukan mengeluh, istilahnya niku nggih ya apa mengadu atau ada sedikit keinginan sebetulnya seperti umat Islam, kemurahan yang diberikan oleh Allah. Jadi tobatnya Nabi Adam tidak diterima oleh Allah kecuali di Mekah. Tetapi tobatnya umat Islam, tobat dimanapun, fi kulli makanin, Allah menerima tobatnya. Ini. Jadi tobatnya Nabi Adam itu di Mekah, harus di Mekah. Kalau tobatnya umat Islam di mana saja. Nah, niki. Yang kedua, anni kuntu labisan falamma asaitu ja'alani uryanan wa ummatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya'suna urratan fayalbisuhumullah. Yang kedua, saya berpakaian, tetapi ketika saya berbuat dosa, yaitu makan buah yang dilarang di surga, ya surga tertentu, ya, itu saya tiba-tiba tidak berbaju sama sekali. Dikatakan memang di dalam Quran bahwa auratnya terbuka. Jadi Nabi Adam sama Ibu Hawa terbuka. Itu setelah berbuat dosa. Tetapi umat Islam di saat berbuat dosa itu terbuka bajunya atau bajunya dibuka, tapi setelah itu bajunya dipakai kembali, dipakaikan bajunya oleh Allah. Artinya lek mari berbuat dosa kelambenan. Ojo kelambenan mbok ora dicucuki PT. Dicucuki PT. Ya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, wasalitu anni lamma asaitu farraqa baini wa baina imro'ati wa ummatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya'suna wa la yufarriqu bainahum wa baina azwajihim. Ketika saya berbuat dosa, yaitu makan buah yang dilarang itu, ya, dikatakan buah khuldi, ya, buah keabadian. Padahal dibujuk setan itu. Makan buah itu, maka saya dipisahkan dengan istri saya. Tetapi
umat Islam melakukan dosa tetap tidak dipisahkan dengan istrinya. Sampean kan podo-podo tahu nglakoni dosa. Ya dosa apa ae wong niki apa kan apa buah kuldi itu dilarang, dan itu termasuk sebetulnya dosa yang sangat kecil ya, dosa yang sangat kecil. Saking Nabi Adam ae ya merasa dosa itu koyo wis gede ngono ya. Jadi sampai dalam Rabbana dalamna anfusana fa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Donga niku sampai nangis-nangis macam-macam nek di sepura dan Gusti Allah niku, di samping mendapatkan apa dengan bertawasul kepada Nabi Muhammad SAW sehingga ampunannya dimudahkan oleh Allah. Lah, kula jenengan melakukan dosa ya, melakukan dosa tapi mboten dipisah kali istri. Nabi Musa, Nabi Adam dipisah dengan istrinya jauh. Ya, insya Allah itu di India. Kemudian Nabi peristiwanya itu ya pokoknya ada yang dibuang ke India, ya, otomatis berpisah. Yang Nabi Adam dibuang ke India, yang Ibu Hawa di Jazirah Arab situ saja. Akhirnya lama, bayangkan India ke Jazirah Arab itu perjalanannya bertahun-tahun. Yang dulu jalan kaki, apalagi mungkin ya masih apa, wah luar biasa, masih lebat. Andai kata ada hutan ya hutannya masih luar biasa lebatnya ya, seperti itu yang di Indianya itu ya. Kalau di Arabnya kan sana kan batu-batu gitu ya. Nah, padang pasir pun belum ada apa, belum ada jejak kaki mana lewatnya kemana, otomatis ya ke sana kemana akhirnya begitu ya, kan nggak tahu yang dituju ya kemana ini, apakah ke utara, ke selatan, ke timur, ke barat, tapi nggak ke bawah ya, atau mungkin tidak ke atas juga ya. Jadi dicari kan otomatis berkelana mencari si buah hati ini tadi, yaitu sang istri tercinta. Nah, akhirnya ketemu di Jabal Rahmah, yaitu bukit yang agak ya tidak terlalu tinggi, tidak terlalu besar, maka bertemu di sana. Maka di gunungnya itu dinamakan Jabal Rahmah sebagai saksi ya, saksi bisu atas pertemuan yang luar biasa antara seorang laki-laki yaitu Nabiullah Adam alaihissalam dan istrinya si Ibu Siti Hawa yang sudah tahunan tidak ketemu, mendam rasa rindu yang tiada tara, bertemu di situ, tumpah ruah rahmat Allah kepada mereka berdua. Nah, akhirnya dinamakan apa? Jabal Rahmah. Jadi saking anu nih rahmati Allah, tambah ya jenenge rindu iku ya apa ya tambah ya napa lek rindu niku. Wis bayangaken dhewe ae sampe nang bojone rindu. Ada tambah ngetapel pel atau kakak nek dijepot. Nah, itu peristiwanya seperti itu, dikarenakan melakukan kesalahan itu, dipisahkan dengan istrinya. Lah kula jenengan balik-balik nglakoni dosa, ya ngerasani wong dilarang, ya ninggalno salat ya dilarang. Istilahnya tetap dilakoni aras-arasen sholat, tapi gak dipisah dengan istrinya. Warabiu anni asaitu fil jannah fakhrajani minha wa ummatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya'suna kharijal jannah fayadkhulunaha bitaubati. Ai fayudkhilunaha fayadkhulunaha bitaubah. Yang keempat, yang terakhir, kemuliaan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya dibanding dengan Nabiullah Adam, bahwa Nabi Adam itu berbuat dosa di surga. Setelah berbuat dosa itu akhirnya dikeluarkan dari surga. Tapi umat Islam melakukan dosa di luar surga. Ini dunia kan dunia surga. Melakukan di dunia ini di luar surga. Tapi dengan bertaubat nanti akan dimasukkan ke surganya Allah. Nah, ini dengan catatan yo Islam dhisik ya, ya. Jadi kudu Islam. Orang lain meskipun sebaik apapun ya tidak akan bisa masuk Islam. Kenapa? Padahal kadang-kadang kalau kita melihat orang non muslim itu kan kadang-kadang orangnya kadang-kadang ayu-ayu suki-suki pokok ketok api manjane, kadang-kadang akhlaknya itu juga bagus.
cuma sayang siji, gak ngakoni Gusti Allah niku Tuhane. Sing diakoni itu duduk Gusti Allah liyane. Ngoten lho. Jadi gak ngakoni Gusti Allah iki pangerane. Nyembahe gak nang Gusti Allah, Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyembah kepada Allah mereka, bukan Allah. Jadi Allah. Ngoten ya. Allah yang padahal ini makhluknya Allah diangkat menjadi Allah. Padahal ini manusia diangkat menjadi Allah. Seperti itu. Kemudian yang dibaca juga bukan Quran yang suci, karena memang tidak mengakui Nabi Muhammad sebagai nabinya. Ya itu salahnya di situ saja. Gitu loh. Ada yang baik sekali, ada yang loman, ada yang bagaimana itu ya. Nah itu ada pertanyaan? Nah ini ada? Tidak ada ya. Kalau tidak ada, saya cukupkan. Mudah-mudahan manfaat, maslahah, barokah. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Santai-santai.